Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan studi kasus analytical hierarchy proses atau yang biasa disebut dengan AHP. Adalah jurnal referensi yang saya gunakan, yaitu jurnal yang berjudul Critical Success Factors for Building Information Modeling Implementation as a Sustainable Construction Practice in the United Arab Emirates, yang ditulis oleh penulis yang terdiri dari Lama Abu Milak, Alia Al-Quraidi, Abdullah Al-Zaroni, dan Salwa Behiri, dengan jurnal yang dikategorikan dalam jurnal Buildings yang diterbitkan pada tahun 2023, kemudian volumenya 13, isu ke-6, halaman 1 sampai dengan 21. Pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait dengan 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian AHP, yang kedua, studi kasus AHP, yang ketiga, analisis AHP, dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, terkait dengan pengertian AHP. Pengertian AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah suatu metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie, yaitu adalah seorang yang ahli pada ilmu matematika. Beliau mengemukakan bahwa metode AHP dapat membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, dan juga hasil analisisnya itu dengan menarik Hasil analisisnya itu dianalisis dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Selanjutnya, yang kedua adalah studi kasus AHP. Untuk latar belakang dari studi kasus AHP itu sendiri, yaitu sektor bangunan secara luas diakui sebagai kekuatan pendorong di balik kemakmuran nasional. Namun, terdapat tantangan yang cukup besar terhadap transisi industri konstruksi menuju praktik yang berkelanjutan, termasuk terkait dengan teknologi pemodelan informasi bangunan atau yang biasa dikenal dengan BIM. Uni Emirat Arab ini telah membuat kemajuan yang signifikan di Timur Tengah dengan menerapkan atau mengadopsi dari teknologi BIM tersebut. Pendekatan bangunan hijau telah dikembangkan melalui penggabungannya ke dalam praktik bangunan yang sadar lingkungan. Dan tentunya ini juga dengan banyak literatur yang menanggapi masalah ini. Namun, beberapa proyek yang ada di Uni Emirat Arab ini telah memanfaatkan sifat komplementer BIM dan kebijakan berkelanjutan yang ada di sana. Namun, tidak semua orang itu telah atau dapat menggunakan potensinya yang penuh untuk menerapkan BIM dalam konstruksi berkelanjutan. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri atau tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor keberhasilan kritis untuk implementasi atau penerapan BIM yang efektif sebagai praktik konstruksi yang berkelanjutan yang ada di Uni Emirat Arab, dan juga untuk memeriksa peringkat serta hubungannya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian pada studi kasus ini itu terdapat 3 fase. Fase yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, fase yang kedua adalah validasi, kemudian fase yang ketiga adalah metode AHP. Di mana pada fase yang pertama atau identifikasi tujuan itu terdapat 3 tahap. Yaitu yang pertama adalah mencari identifikasi masalahnya dulu, kemudian yang kedua itu ada ditemukan identifikasi tujuannya, yaitu critical success factors for building information modeling implementation as a sustainable construction practice in the United Arab Emirates. Kemudian setelah itu mencari critical success factors identification itu dengan literatur review. Setelah didapatkan identifikasi faktornya, kemudian masuk kepada tahap yang kedua, yaitu adalah validasi. Di mana pada tahap ini, validasi dari faktor-faktor yang sebelumnya sudah ditemukan itu dikelompokkan, dan juga dipilih yang relate atau yang memiliki hubungan untuk uh, lokasi studi kasus tersebut. Seperti untuk penelitian ini kan lokasi studi kasusnya ada di United Arab Emirates, maka harus dihubungkan antara faktor tersebut dengan lokasi tersebut. Nah, kemudian uh, setelah dihubungkan itu mengurangi dari adanya 32 faktor itu menjadi 16 faktor. Selanjutnya, setelah ditemukan 16 faktor tersebut, maka masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu adalah fase metode AHP, di mana metode AHP itu yang pertama adalah tahapnya untuk membuat frame AHP. Kemudian yang kedua itu mendesain survei AHP-nya dan juga menginvestigasi para ahli
Kemudian selanjutnya adalah membuat pair wise comparison matrix atau yang biasa dikenal dengan matriks perbandingan berpasangan menggunakan expert choice atau salah satu aplikasi yang dapat membantu penggunaan metode HP tersebut. Nah, setelah buat pairwise comparison matrix ini, maka kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung atau mengkalkulasikan bobot menggunakan HP. Jika bobotnya itu sudah sesuai, sudah approve, maka dapat dilanjutkan dalam menghitung total prioritas totalnya. Nah, apabila bobotnya itu belum memenuhi, maka akan dilakukan perhitungan ulang pada bobot tersebut menggunakan HP. Baik, selanjutnya ini adalah faktor-faktor keberhasilan kritis penerapan BIM. Jadi di sini ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori sosial, di mana kategori sosial ini ada 4 faktor. Yang pertama ada proses manajemen yang berubah, yang kedua yaitu budaya, yang ketiga komunikasi yang efektif antara stakeholders, yang keempat ketersediaan kompetensi dan keterampilan pada setiap personel. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah kategori lingkungan, yang ada 4 faktor keberhasilan kritisnya. Untuk faktor yang pertama adalah strategi dan kebijakan penerapan BIM, yang kedua itu kesadaran lingkungan di dalam industri, kemudian yang ketiga, pemahaman yang lebih tinggi tentang praktik berkelanjutan, yang keempat, analisis prediksi kinerja dan simulasi seperti analisis energi pada karbon dioksida. Untuk selanjutnya adalah kategori ekonomi. Kategori ekonomi ini ada 4 faktor juga. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan bekerja. Yang kedua, dukungan manajemen puncak dan kepemimpinan efektif. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Yang keempat, konsultan memberi pedoman untuk memastikan bahwa proses implementasi BIM itu bisa tercapai. Untuk kategori selanjutnya itu adalah kategori teknologi informasi. Itu ada 4 faktor juga. Untuk faktor yang pertama adalah memiliki perangkat keras yang sesuai, yang kedua itu memiliki perangkat lunak yang sesuai, yang ketiga itu adalah kemampuan dalam berbagi informasi, dan yang keempat kemampuan teknologi informasi dan ketersediaan dukungan teknis. Adalah informasi demografi responden dalam kategori sektor organisasi yang ada pada bagian A dan posisi pekerjaan atau jabatan pada bagian B. Untuk sektor organisasi, itu menunjukkan bahwa sebanyak 55% itu dari sektor pemerintah dan 45% itu dari sektor privat. Setelah itu, untuk posisi pekerjaan atau jabatan itu sendiri menunjukkan bahwa sebanyak 5% itu ada di level pemula, kemudian untuk analis atau asosiasi itu sebanyak 20%, kemudian untuk level manajerial atau level manager itu sebanyak 55%, dan level pada jabatan tinggi itu sebanyak 20%. Selanjutnya untuk informasi demografi responden, itu ada kategori tahun pengalaman, itu pada bagian C, dan juga peran mereka dalam sektor konstruksi ada di bagian D. Jadi untuk pengalaman kerja itu, di sini tidak ada pengalaman kerja yang kurang dari 5 tahun. Jadi untuk penyajiannya ini hanya ada 3. Jadi yang pertama, untuk pengalaman kerja 5-10 tahun itu ada 25%, kemudian 11-20% itu ada 55%, dan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun itu ada 20%. Untuk peran dalam sektor konstruksi itu sendiri, itu untuk peran kontraktor itu sebesar 21,2%. Kemudian untuk konsultan atau insinyur atau engineering itu sebesar 36,4%. Kemudian untuk
manajer konstruksi itu sebesar 15,2% dan untuk klien itu sendiri sebesar 27,3%. Atas pilihan. Jadi di bawah ini adalah tabel-tabel prioritas pilihan atas kriteria dan subkriteria yang telah diperbandingkan pada pairwise comparison sebelumnya. Selanjutnya ada nilai rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi atau konsistensi rasio ini dihitung untuk membenarkan konsistensi perbandingan yang diberikan oleh matriks perbandingan berpasangan. Jadi nilai ini bisa dianggap konsisten ketika nilainya itu sama dengan 0,1 atau 10% atau kurang dari 0,1 atau 10%. Jadi berikut adalah persamaan untuk menghitung konsistensi rasionya. Jadi rumusnya itu konsistensi indeks dibagi dengan random index, di mana random index ini dapat mewakili indeks konsistensi rata-rata yang dihasilkan secara acak. Jadi untuk random indeksnya itu bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk nilainya itu ketika order matriksnya itu 1, nilai random indeksnya itu berarti 0,00, kemudian ketika 2 itu nilainya 0,00 juga, 3 itu nilainya 0,58, 4 nilainya 0,9, 5 nilainya 1,12 atau 1,12, yang keenam itu 0,24, 7 itu nilainya jadi 1,32, kemudian order matriks ke-8 itu nilainya 1,41, ke-9 itu nilainya 1,45, yang ke-10 itu nilainya 1,49. Nah, berikut adalah persamaan untuk menghitung konsistensi indeks. Rumus untuk menghitung konsistensi indeksnya itu adalah lambda maksimalnya itu dikurangi dengan N. Jumlahnya kemudian dibagi dengan N-1. Nah, di mana nilai lambda maksimalnya ini merupakan nilai rata-rata dari konsistensi vektor. Nah, lambda maksimalnya ini rumusnya adalah total nilai dari konsistensi vektor itu dibagi dengan N. Selanjutnya adalah persamaan untuk menghitung konsistensi vektor. Jadi untuk rumus untuk menghitung konsistensi vektor itu adalah hasil akhir pembobotan dibagi dengan nilai rata-rata pada baris yang ada di masing-masing kriteria tersebut. Nah, berikut adalah nilai rasio konsistensi untuk semua kriteria, baik dari segi kriteria atau kriteria utama atau subkriteria. Jadi di sini untuk uh, main kriteria yang pertama itu, jadi yang pertama itu ada main kriteria atau kriteria utamanya itu kan tadi ada ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi informasi. Nah, ini mendapatkan nilai konsistensi rasionya itu sebesar 0,005, konsistensi indeksnya itu sebesar 0,00518, lambda max itu nilainya 4,01554. Jadi dan random indeksnya itu 0,9. Berikutnya ada bobot analisis AHP. Berikut adalah nilai bobot untuk analisis AHP untuk semua kriteria dan juga subkriteria. Jadi di sini ada penilaian bobot. Untuk sebelah kiri ini adalah kriteria, sebelah kanan ini adalah subkriteria. Dan juga ada perankingan atau peringkat, kesimpulan. Berdasarkan analisis pada penelitian ini dengan menggunakan model AHP, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu adalah nilai bobot pada kriteria faktor-faktor keberhasilan kritis untuk implementasi BIM yang efektif sebagai praktik konstruksi berkelanjutan di Uni Emirat Arab adalah untuk kategori ekonomi itu sebesar 28,56%, kategori sosial itu sebesar 30,88%, kategori lingkungan sebesar 20,92%, dan kategori teknologi informasi sebesar 19,67%. Jadi untuk hasil dari bobot faktor-faktor kriteria tersebut, itu yang menunjukkan paling tinggi adalah untuk kriteria dalam kategori sosial dengan persentase sebesar 30,88%. Untuk kesimpulan yang kedua itu adalah nilai bobot pada subkriteria faktor-faktor keberhasilan kritis untuk implementasi BIM yang efektif sebagai praktik konstruksi berkelanjutan di Uni Emirat Arab ini dari 3 nilai bobot tertinggi pada subkriteria. Yang pertama adalah pada subkriteria ada pada subkriteria komunikasi efektif antar stakeholders dengan persentase sebesar 10,74%. Kemudian ada subkriteria dari dukungan manajemen puncak dan kepemimpinan yang efektif sebesar 10,14%. Dan juga pada peringkat ketiga itu ada subkriteria pendidikan pekerja dan pelatihan sebesar 10,04%. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya bisa berikan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.